Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Kusuma Dewi. Saya mahasiswa pendidikan profesi guru batch 1 pendidikan agama Islam yang bertepatkan di LPTK YN Curup, Provinsi Bengkulu. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video peer teaching yang sudah saya laksanakan bersama dengan teman-teman saya di kelas PAI C. Yuk kita saksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat bertemu belajar seperti biasanya. Nah, sebelumnya apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik. Baik ya nak, untuk memulai kegiatan kita hari ini silakan Dewi ketua kelasnya pimpin doa dulu nak. Ya Bu, mari kawan-kawan kita berdoa sebelum memulai pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin ya Rasulah. Rabbi shrahli sadri warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk memulai kegiatan kita hari ini silakan. Alangkah baiknya kita menyanyikan lagu terlebih dahulu, yaitu lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Ibu hitung 1, 2, 3. Garuda Pancasila, Akulah pendukung patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, Rakyat adil maupun setara, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju. Baik, sebelum kita mulai, Ibu absen dulu. Purnamasari ada, Hadir Bu. Halida Inaya ada, Roli Minarti, Hadir. Dika Srianti, Hadir Bu. Yuliarni Pulungan, Hadir Bu. Dewi Hartati. hadir Bu. Ya, kemudian untuk kegiatan pembelajaran kita ini, kita harus yakin kepada diri kita ya, bahwa kita mempunyai prinsip dalam melakukan sesuatu, misalnya dalam belajar. Kemudian apa yang disampaikan oleh guru itu harus kita pahami, supaya apa? Supaya kita bisa mandiri, kemudian bisa berpikir kritis serta kreatif dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk hari ini tujuan pembelajaran kita itu adalah menganalisis tentang su'ab al-iman, cabang-cabang iman, pengertian dalil, kemudian macam dan manfaatnya. Kemudian yang kedua, itu peserta didik dapat menganalisis hakikat cabang-cabang iman, mencintai Allah,
takut kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis manfaat dari penerapan mencintai Allah, takut kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya akan ada pembahasan tentang pengertian su'ab al-iman atau cabang-cabang iman, kemudian dalilnya, macam-macam dan manfaat dari su'ab al-iman itu. Yang pertama ada pengertian su'ab al-iman. Kata su'ab al-iman atau kata su'aib itu merupakan bentuk jamak dari su'batun yang artinya adalah potongan, cabang, atau bagian. Sedangkan iman artinya percaya. Jadi, kata su'ab al-iman dapat diartikan sebagai cabang-cabang iman. Setelah itu, ada ayat Al-Quran tentang su'ab al-iman. Yang pertama tentang Quran surat Ibrahim, surat keempat, ayat ke-27. Ada yang mau bantu Ibu bacakan ini? Saya, Bu. Nah, silakan Purnama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbitullahu allazina amanu bil qawli sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirat wa yudillullahu zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih ya. Kemudian itu adalah Quran surat Ibrahim surat ke-14 ayat 27 tadi sudah dibacakan teman kita. Kemudian ada artinya. Ada yang mau bantu Ibu membacakan artinya? Silakan. Ada yang mau bantu Ibu membacakan artinya? Bu. Ya, silakan Dewi. Artinya Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. Iya, artinya kalau kita punya iman, maka Allah akan meneguhkan iman kita supaya kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Namun sebaliknya, kalau kita tidak punya iman, maka Allah akan menyesatkan kita. Dengan cara apa? Yaitu tadi dengan tindakan yang dapat merugikan diri kita dan juga orang lain, yang biasa kita sebut atau yang biasa kita dengar dengan zalim dan memperbuat yang Dia kehendaki. Jadi apa saja yang Dia mau kehendaki, maka itu adalah termasuk orang yang zalim. Orang yang bisa merugikan orang lain adalah orang yang zalim juga. Kemudian ada macam-macamnya. Macam-macam dari su'ab al-iman. Cabang-cabang iman ini terbagi ke dalam 3. Di antaranya su'ab al-iman yang berkaitan dengan hati, su'ab al-iman yang berkaitan dengan lisan, su'ab al-iman yang berkaitan dengan anggota badan. Kemudian yang pertama kita bahas ya, su'ab al-iman yang berkaitan dengan hati, yaitu merupakan keyakinan, kepercayaan yang melekat dalam setiap manusia. Nah, jadi ini ada kaitannya dengan individu kita. Kemudian yang kedua ada su'ab al-iman yang berkaitan dengan lisan. Ini ucapan, Nak. Nah, maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita agar senantiasa menjaga lisan, di mana lisan itu merupakan
media komunikasi yang menjembatani antara manusia untuk mampu memahami maksud dari apa yang disampaikannya. Paham, Nak? Paham, Bu. Paham ya? Nanti. Kemudian yang ketiga ada su'ab al-iman yang berkaitan dengan anggota badan. Ini maksudnya di mana merupakan sesuatu yang tersembunyi dalam hati dan sangat sulit dilihat ya, diukur. Kemudian contohnya bersuci, taharoh, di dalamnya merupakan kesucian daripada badan, pakaian, dan tempat tinggal, serta menegakkan sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada manfaat mempelajari su'ab al-iman. Nah, ini manfaatnya yang pertama menyelamatkan manusia. Yang kedua melenyapkan kepercayaan kepada kekuasaan benda. Dan yang ketiga menjadi pedoman hidup. Keempat mengingat pada kematian. Kelima menenangkan hati. Dan yang keenam itu adalah menunjukkan perilaku terpuji. Nah, ini semuanya penting, Nak. Bagaimana cara kita untuk menumbuhkan perilaku terpuji dengan keimanan kita yang ada di dalam hati kita masing-masing. Nah, itu adalah pembahasan kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan, Nak? Silakan. Paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, paham ya. Nah, sekarang Ibu bagikan kelompok dulu. Nanti masing-masing kelompok itu menyampaikan hasil diskusinya. Yang pertama itu kelompoknya, kelompok 1 ada Purnama, kelompok 2 Dewi Hartati, kelompok 3 Roli Minarti, kelompok 4 Halida Inayati. Nah, sekarang silahkan kalian diskusi selama 10 menit dari materi tentang cabang-cabang iman. Setelah itu nanti akan Ibu tanyakan apa hasil diskusi kalian. Dan kita lanjutkan dengan diskusi bersama-sama mencari apa yang kita pahami. Silahkan Naya diskusi dulu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Cukup? Cukup, Bu. Selesai. Nah, sekarang Ibu tanya, kelompok 1 apa hasil diskusinya? Ya, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami yang berjudul tentang macam-macam su'ab al-iman. Yang dimana su'ab al-iman adalah cabang-cabang iman yang terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama, su'ab al-iman yang berkaitan dengan hati. Contohnya iman kepada Allah, malaikat Allah, kitab-kitab Allah, Rasul, hari akhir, qada dan qadar. Dan yang kedua, su'ab al-iman yang berkaitan dengan lisan. Contohnya, membaca Al-Quran, mengajarkan ilmu kepada orang lain, dan sebagainya. Dan yang ketiga, su'ab al-iman yang berkaitan dengan anggota badan. Contohnya bersuci atau tahara, termasuk di dalamnya menjaga kesucian badan, pakaian, dan tempat tinggal, serta menegakkan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, dan lain sebagainya. Itu saja, Bu. Ya, terima kasih ya untuk penyampaiannya. Kemudian kelompok lain menanggapi, silakan. Silakan untuk bertanya tentang cabang-cabang iman ini. Siapa yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan Dewi ya. Ibu, saya Roli. Oh iya, Roli, silakan Roli. Saya tanyakan, Bu, apa saja contoh su'ab iman yang berkaitan dengan hati, Bu? Iya,
iman yang berkaitan dengan hati. Ada yang bisa menjawab, Nak? Ya, Bu. Ya, silakan. Yang berkaitan dengan cabang hati ya, Bu. Iya. Iman Kaitan kepada dengan Allah dengan mengerjakan perintah Allah, iman kepada malaikat Allah, kitab, rasul, qada dan qadar dan lain sebagainya. Ya, jadi ya Ibu simpulkan dari pertanyaannya si Roli itu yang berkaitan dengan hati itu adalah iman kepada Allah dengan cara kita mengerjakan sholat, kemudian puasa dan lain sebagainya. Kemudian iman kepada malaikat juga itu termasuk yang berkaitan dengan hati. Nah, itu saja. Ada lagi pertanyaan? Saya, Bu. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya masalah cabang iman juga ya. Apa saja cabang iman yang berkaitan dengan lisan, Bu? Ya, cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Nah, Ibu akan menjelaskan dari pertanyaannya siapa Dika ya? Ya, Bu. Cabang iman yang berkaitan dengan lisan itu Dika, itu salah satunya membaca kitab suci Al-Quran, kemudian mengajarkan ilmu kepada orang lain, berdoa kepada Allah dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Bisa dipahami Dika? Bisa, Bu. Ya. Nah, itulah ya materi kita. Ini ada tugas untuk di rumah, PR ya. Nanti dikerjakan. Kemudian harus diketahui oleh orang tua, ditandatangani orang tua. Nah, minggu depan dikumpul. Tidak ada lagi yang lupa, tidak ada lagi alasannya ketinggalan dan lain sebagainya. Bisa dimengerti, Nak? Bisa, Bu. Bisa dimengerti. Ya, kalau bisa dimengerti. Nah, itu untuk kesimpulan kita hari ini yaitu tentang cabang-cabang iman yang berkaitan dengan hati, lisan, dan juga dengan anggota badan. Sedikit Ibu tambahkan, yang anggota badan itu misalkan seperti kita untuk taharoh bersuci ya. Tadi sudah disampaikan oleh Purnama. Nah, itu saja untuk materi kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih karena sudah memperhatikan pembelajaran kita. Sebelum kita tutup, ketua kelasnya silakan pimpin doa dulu, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr ilal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi adalah video peer teaching yang sudah saya laksanakan bersama dengan teman-teman saya di kelas PAIC. Terima kasih semuanya sudah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.